Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam Zoom ini, dan salawat salam pada Nabi Muhammad SAW ya, sehingga kita pada saat ini menjadi umatnya sampai akhir zaman. Baik, langsung saja kita akan lihat ya. Bismillah ya, mudah-mudahan lancar. Ini tadi gangguan. Oke, mulai lancar. Analisis masyarakat. Oh iya, udah semua ya. Abstraknya kayaknya ini deh. Kenapa, Pak? Contoh abstrak itu, untuk abstrak pertama dia harus menceritakan sama judul ya, ada judulnya. Terus coba kamu lihat ini deh, hasil-hasil penelitian di jurnal-jurnal ya. Contoh abstrak itu awalnya itu nggak langsung begini ya, nggak langsung tujuan dari penelitian ya. Tapi iya, Pak. dia ada latar belakangnya juga ya. Ada hasil benar tapi nggak begini. Coba lihat di contoh-contoh jurnal-jurnal penelitian ya. Nah, nanti kamu bisa lihat itu bahwa awalnya itu dia yang pasti penelitian yang berjudul ini gitu ya, memiliki latar belakang ini, lalu dengan metode ini, baru hasil gitu ya. Atau itu biasanya. Kalau kata kunci, media informasi, pendidikan, pengetahuan halal, persepsi, dan wisata halal, itu kata kuncinya. Jadi yang menjadi pembahasan di bab 2 yang menjadi teori ya, landasan teori yang akan dibahas di landasan teori itu adalah yang akan menjadi kata kunci ya. Nanti kan kamu di bab 2 kan ini kan, di bab 2 kan kamu akan membahas ini teori tentang apa itu media informasi ya, apa itu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan halal, persepsi masyarakat ya, lalu wisata halal kan. Nah, itulah yang jadi kata kunci ya. Iya, Pak. Kata pengantar pertama sebenarnya rektor ya. Rektor. Iya. Rektor, lalu dekan, lalu pembimbing ya. Pembimbing, kaprodi ya, kaprodi dan pembimbing ya. Kaprodi habis itu pembimbing. Iya, Pak. Terus ungkapan dedikasi nggak ada ya? Apa, Pak? Ungkapan dedikasi.
Kapan indikasi? Orang tua biasanya ada tuh. Orang tua, istri bagi yang sudah menikah, anak kalau misalkan udah punya ya. Kalau belum punya apa-apa, yang minimal orang tua sih ya. Ungkapan dedikasi Belum terima ada, kasih Pak. untuk kedua orang tua gitu kan. Biasanya ada. Ungkapan dedikasi itu sebelum kata pengantar. Sebelumnya. Iya. Satu. Masing-masing mengambil kata besar. Ya, contoh aja perubahan. Pendidikan memiliki peranan penting, perkembangan akses, internet, ya. Undang-undang produk potensi usaha memiliki. Ini bagus ya, terbelakangnya ya, lumayan lah ya. Lalu rumusan masalah potensi. Nah, mengenai rumusan masalah ini sebenarnya gini, kalau ada kata-kata panjang ini sebenarnya masuknya ke pembatasan penelitian. Nah, nanti Pembatasan penelitian. ya. Nah, nanti rumusan masalah itu yang pertanyaannya aja nih, ya. Untuk kata-kata yang banyak ini jadinya pembatasan penelitian. Potensi. Jadi dia lebih kepada sedikit meringkas di bab latar belakang ya. Iya, Pak. Pembatasan. Masalah. Jadi pembatasan penelitian. Rumusan masalah itu jadi pertanyaannya aja ya. Pertanyaannya aja. Nah, cara rumusan masalah itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah jawaban atau pernyataan dari pertanyaan di rumusan masalah, yaitu mengetahui pengaruh media informasi terhadap persepsi masyarakat mengenai penerapan wisata halal. Terus yang kedua, mengetahui pengaruh tingkat dan terus seterusnya ya. Itu tujuan penelitian. Nah, hipotesis ini nggak masuk di bab 1. Hipotesis ini masuknya di bab 3. Nah, itu saya tanya ke Pak Rifki ya, berdasarkan sistematika kampus, katanya hipotesis ada di bab 1, Pak. Masa sih? Iya, saya tanya itu ya? ke Pak Rifki. Nah, mungkin gini ya. Ini terus aja beda-beda nih ya. Beda-beda. Coba kamu minta buku pedoman ya sama Pak Rifki, katanya kan ada. Ya. Katanya kan ada. Iya, Pak. Nah, coba dilihat kalau memang ada, coba lihat bagaimana penyusunan di bab 1, bab 2, bab 3 sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Terkadang tuh sampai sidang pun ya itu beda-beda gitu ya. Bahkan ada yang kacaunya itu dia tuh nggak konsisten ya dalam penulisan ya, dari huruf dari angka gitu, pada angka atau menjadi hurufnya itu banyak yang konsisten sampai sidang. Makanya nih saya bingung juga nih, apakah ada benar itu buku pedomannya itu ya, ataukah belum, bagaimana sih juga nggak ngerti juga ya. Termasuk ini posisi hipotesis penelitian, karena di kampus-kampus lain pada umumnya ya, hipotesis penelitian itu tidak ada di bab 1, tapi ada di bab 3. Di bab 3 ya? Coba deh kamu lihat. Nah, terus juga ini nggak H1, H2, H3 begini, tapi H0 dan HA ya. H0 dan HA1, H0 dan HA1 yaitu
Media informasi H0-nya misalkan tidak berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai penerapan wisata halal. HA1-nya berpengaruh terhadap persepsi. Begitu pula H02 tingkat pengetahuan. Jadi gitu ya, ada H01, H1, H02, HA2. Jadi memiliki pengaruh, terus yang bawahnya tidak memiliki pengaruh. H0-nya memiliki pengaruh, bahwa tidak memiliki pengaruh gitu ya. Bukan H1, H2, H3 ya. H4. Enggak H1, H2, H3, H4 ini enggak ya. Oh, ini tujuan penelitian malah ada di sini ya. Nah, ini harus tujuan penelitian dulu ya. Setelah rumusan itu langsung tujuan penelitian ya. Posisi-posisinya begini ya. Saya kira nggak ada ini. Manfaat penelitian, oke, ada ya. Untuk memberikan sumbangan kepada mesin kita ada yang tahu. Sebagai peneliti bagaimana masyarakat. Nah, termasuk posisi sistematika penelitian. Ya. Sistematika penelitian dia itu ada yang pakai, ada yang enggak ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Ya, Pak. Ya. Sistematika penelitian. Nah, media informasi. Nah, ini udah bagus nih. Tujuan pustakanya ya udah urut ya. Bab 2-nya jenis media informasi, bahas media informasi. Memahami, oke. Ya. Kemarin pas sidang juga banyak yang salah tuh ya. Dari sisi penyusunannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, ini kalau gambar nih, kayaknya kamu nggak ke ini ya. Kalau kepalanya ada di sini, ya, turunin aja, ya. Turunin ya. Nah, udah. Ya. Nah, ini jadi turunin nih ya. Nah, sumbernya juga nih turunin ini ya, turunin ya. Kayaknya efek dari beda word. Beda word jadi begini nih ya. Kajian tentang pariwisata, pengertian pariwisata, oke. Ya. Jenis pariwisata. Setelah pengenalan pariwisata. Reservasi. Oke, ini bab 2. Yang strategi umum, ini masih konsep yang terdahulu. Berpikir, nah ini harusnya bukan 1 nih, tapi C. Udah C nih, C ya, bukan 1 nih. Nah, C.
Nah, ini kan B yang terdahulu. Nah, ini C ini dia nomor 1 ya. Ini just penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian. Nah, memang ada ya subjek dan objek penelitian. Perasaan di penelitian yang lain nggak ada deh. Nih. Ya. Ada, Pak. Ada juga data ya. Populasi dan sampel ada. Data dan jenis data. Variabel independen bebasnya, oke. Kompensasi variabel penelitian. Media informasi, oke. Skala pengukuran, oke. Uji validitas data, oke. Uji asumsi klasik, oke. Ada di sini UJT. Hasil penelitian, kondisi demografis, kondisi sosial. Pembahasan apa? Nah, ini ya. B itu bukan karakteristik responden, melainkan hasil penelitian. Ya, itu hasil penelitian ya. Nah, ini kan tetapi satu itu apa? Oh, gini gitu. Karakteristik berdasarkan. Nah, gini. Hasil penelitian ini. Dingin. Hasil penelitian ini. Ya, dia menjawab dari bab 1. Mana sih bab 1-nya? Dari mana tuh? Nah, tadi itu mana tadi urusan masalah? Di bawahnya. Nah, yang satu ini pengaruh media informasi. Jadi membahas mengenai pengaruh media informasi terhadap peserta halal. Ya.
jauh amat sih. Apa nih? Disiplin pendidikan. Kan nggak ditanya kan, jenis kelamin itu nggak ditanya. Yang ditanya itu ya yang tadi di bab 1 loh. Ya. Yang uji itunya, Pak. Yang di pengaruh dari informasi masalah. Nah, itu ada di bawahnya, Pak. Di uji hipotesisnya, Pak. Nah, itu jadi gimana ya? Berarti Saya tuh kadang-kadang baca skripsi teman-teman itu kacau ya. Kacaunya itu yang jadi karakteristik responden, yang karakteristik responden berarti itu nggak usah, Pak, ya, nggak usah dimasukin. Iya, jadi tuh terkadang di skripsi itu kayak nggak punya standar gitu loh. Kayak nggak punya standar standar penulisan kalau saya lihat ya. Nggak punya standar penulisan. Jadi tuh apa yang ditanya di atas itu nggak dijawab secara langsung gitu. Coba deh kalau kamu punya kenalan teman ya di beberapa kampus-kampus yang mungkin apalagi gangguan ya. Lihat isinya ya. Lihat isi dari bab 1 bab 2 ya sampai bab 5 itu pasti akan kelihatan kesinambungan antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu kelihatan ya. Bab 1 itu kan gini, bab 1 itu di latar belakang pertama itu menceritakan alasan memilih judul itu ya. Kalau di kamu saya sudah alhamdulillah lah ya. Lalu ada yang memakai pembatasan penelitian, yaitu membatasi penelitian itu kan nih secara ini kan banyak ya, variabel banyak. Maka peneliti membatasi variabel-variabel yang ada dan juga membatasi lokasi penelitian. Nah, itu pembatasan penelitian. Lalu rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah itu ya pertanyaan-pertanyaan penelitian ya. Pertanyaan-pertanyaan penelitian. Walaupun ada beberapa kampus yang membedakan antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, kalau kualitatif menggunakan pertanyaan penelitian, kalau kuantitatif menggunakan rumusan masalah. Ya. Nah, setelah itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dia isinya itu ya menjawab dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Tadi kan pertanyaan itu kan bagaimana, maka jadi mengetahui bla 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 gitu kan, mengetahui bla 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 gitu kan, yaitu kata-katanya dari rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian. Nah, setelah itu manfaat penelitian ya, manfaat penelitian sistematika penulisan ya, ada yang memakai ada yang enggak ya kalau sistematika penulisan. Nah, lalu bab 2 isinya itu pertama, kalau saya lihat bab 2 kamu udah cenderung rapih ya. Kecuali tadi ada yang terakhir tuh perangkat penelitian itu bukan 1 tapi C ya. Jadi ada 3 bagian ya. Yaitu kajian pustaka, penelitian terdahulu dan perangkat teori ya. Perangkat penelitian ya, perangkat penelitian itu C ya. Nah, itu bab 2. Bab 3 isinya tentang metode penelitian. Metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi dan tempat penelitian, lalu ada data, jenis data, ya lalu dan keterangan-keterangan lain ya. Kalau misalnya kuantitatif tadi saya lihat sudah ada ya, tapi yang H0 dan HA-nya itu ya hipotesis penelitian juga sebenarnya masuk bab 3, hipotesis penelitian biasanya. Ya. Tapi kalau memang mau masuk bab 1 nggak apa-apa, yang penting sama gitu loh antara teman yang satu dengan yang lainnya. Ini saya lihat beda-beda ya.
Saya sendiri juga belum pernah lihat buku pedomannya karena saya juga belum pernah dikasih juga ya. Jadi jangan sampai ya begitu-gitu aja ya. Apa maksud gitu-gitu? Maksud itu nggak ada pedomannya gitu ya. Bisa beda-beda gitu kan. Nah, itu bab 3 ya. Lalu bab 4. Bab 4 itu sebenarnya isinya ada yang 2, ada yang 3. 2 itu 2 subbab ya. Yaitu profil singkat objek penelitian, ya, lalu hasil penelitian. Ada juga beberapa kampus yang memasukkan pembahasan, tapi kayaknya kalau Inais nggak pakai, ya. Jadi profil penelitian sama hasil penelitian. Nah, profil penelitian itu objek penelitian itu ya tentang sejarah singkatnya, ya, lalu struktur organisasi, visi misi, biasanya sih seperti itu, ya. Nah, hasil penelitian ya dia harus nyambung ke pertanyaan-pertanyaan di latar belakang di rumusan penelitian, ya. Apa yang ditanyakan di rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian itu dijawab ya di hasil penelitian di bab 4. Inilah fungsinya ada bab 4 ya. Fungsi bab 4 itu ya dia membahas apa yang ditanyakan di bab 1 itu ya. Jadi yang tidak ditanyakan nggak usah dibahas ya. Ya, Pak. Nah, yang nggak usah dibahas hanya akan menjadi runyam aja ya. Ya. Untuk uji validasi dan asumsi klasik itu masuknya ke hasil penelitian, Pak? Iya, tapi itu sekedar ini ya istilahnya sekedar memberikan keterangannya saja ya, bukan hasil ya. Kalau hasil nanti di bab 4. Jadi apa namanya? Di bab 4 itu ya. Wah, baterainya habis sebentar. Ini kita colokin dong. Nanti baterainya habis. Jadi nanti di bab 4 itu ya. Di bab 4 dulu. Aduh, ini baterainya habis. Nah, nanti di bab 4 itu dia jadi udah jelas. Jadi si pembaca ya diharapkan ketika dia membaca bab dia sudah mengetahui sebelumnya di bab 3 yaitu mengenai uji asumsi klasik itu ya. Jadi kan uji asumsi klasik itu dia kan menjelaskan dengan standar-standar yang ada gitu, misalkan multikolonialitas ya, terus normalitas dan sebagainya, sehingga ketika di bab 4 si peneliti ini tinggal menjelaskan bahwa secara uji asumsi klasik ya hasilnya itu sudah menunjukkan data itu memang layak untuk menjadi data gitu kan. Nah, jadi penjelasan secara detailnya sudah di bab 3. Nah, di bab 4 itu tinggal kita kasih tahu aja ini sekian ya. Berarti dia memiliki pengaruh. Udah gitu aja ya. Masing-masing dari standar uji asumsi klasik ya. Tapi jangan lupa tetap dia dalam koridornya ini, pertanyaan ini ya. Ini kan dia media informasi nih. Berarti uji asumsi klasik media informasi ya terhadap persepsi ya dia memiliki ini enggak multikolonialitas enggak? Apakah dia istilahnya dia layak nggak jadi data gitu loh ya? Dia lolos nggak jadi data di uji asumsi klasik itu? Nah, kalau memang sudah lolos jadi data, nah baru dilihat pengaruhnya. Dia pengaruhnya berapa gitu kan? Dilihat R square-nya ya. Nah, berapa persen dia mempengaruhi persepsi gitu kan? Ini kan media informasi mempengaruhi persepsi kan? Bagaimana media informasi itu membentuk persepsi, apakah dia memiliki pengaruh yang signifikan gitu kan atau tidak signifikan. Kalau memang dia signifikan ya berarti dia normal. Artinya berarti dia memang seperti yang kita harapkan kan. Media informasi kan secara teori ya dia memiliki pengaruh ya kan. Nah, apabila dia tiba-tiba saja hasilnya tidak memiliki pengaruh ya. Nah, itu ada sesuatu pasti ya. Nah, sesuatu itu harus dijelaskan. Ya, harus dijelaskan. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini karakteristik berdasarkan usia ini juga nggak usah nih. Apakah ini ditanyakan di bab 1 di rumusan masalah kan enggak kan? Nggak usah dimasukin ya.
Yang dimasukin itu ya cukup yang pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah atau pertanyaan penelitian di atas. Ya, ini kan nggak ditanya ngapain dimasukin gitu loh, ya. Kalau mau dimasukkan, ini masuknya ke ini aja, ke profil ini ya, di bagian A-nya ya. Di bagian A-nya ini. Nah, masukin situ saja. Tapi untuk hasil penelitian itu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Ya. Jadi nggak buyar gitu. Jadi si pembaca itu dia mendapatkan jawaban secara pasti gitu ya. Kan kalau seperti ini kan si pembaca itu nanti bingung. Ini sebenarnya si peneliti ini mau meneliti apa sih gitu kan? Kan si peneliti ini kan pengen meneliti media informasi, dia ingin meneliti tingkat pendidikan gitu kan terhadap persepsi gitu kan. Tiba-tiba saja si peneliti kok ngomongin usia, karakteristik ini kan apa ya? Kelamin ya. Jenis kelamin ya. Nah, itu kan nggak ditanyakan gitu kan. Ya kalau mau masukin ini masukin aja ke bagian A-nya, ya jangan di bagian B ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya benar kan. Ini nanti aja nih ya. Bacaan. Cukup itu aja ya, yang dibahas tuh yang di rumusan masalah. Nah, uji validasi dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, berarti dia setiap variabel itu dia harus ada uji validitas, ada uji asumsi klasiknya, ya. Yang tadi saya bilang, ya, misalkan yang satu ya, contoh yang satu tadi kan, ini kan dia media informasi, ini kan persepsi. Nah, ini dia uji asumsi klasik nih media informasi. Nah, lalu setelah diuji asumsi klasik lolos, ya, nah, barulah dilihat apakah dia memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Nah, baru yang saya itu nomor 2-nya. Nomor 2-nya apa tuh? Pendidikan ya. Tingkat pendidikan, kan? Nah, lihat uji asumsi klasiknya. Masuk apa enggak, lolos apa tidak, gitu kan. Setelah itu lihat lagi, apa namanya, berapa pengaruh signifikannya, berapa R-square-nya, ya. Nah, selanjutnya nomor 3 gitu ya. Udah gitu aja dibahas tek gitu kan. Jangan lari kemana-mana ya. Nah, ini yang kayak gini-ginian nggak usah lah ya, karena dia nggak ditanya gitu kan. Uji validitas ini juga uji asumsi klasik ini dia per itu ya tadi ya, per variabel ya, karena pertanyaannya kan di per variabel. Nah, setelah variabelnya satu-satu ditanyakan kan dia secara simultan ya kan. Bagaimana tadi media informasi ya, tingkat pendidikan, terus satu lagi apa? Pengetahuan halal. Ya? Nah, pengetahuan ya. Pengetahuan halal ya. Nah, ketiga-tiganya itu mempengaruhi persepsi. Nah, itu secara simultan. Nah, lalu ya diuji asumsi klasik lagi secara simultan ya. Di asumsi klasik lagi secara simultan yang terakhirnya ya. Nah, baru dilihat tuh bagaimana secara simultan juga persentase signifikannya ya R-square-nya itu berapa gitu kan. Nah, misalkan R-square-nya didapatkan 80% misalkan ya. Nah, berarti 20% itu di luar dari variabel itu gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Ya, berarti ini nanti di bab 4 kamu berarti nanti ada berapa pertanyaan tuh? 4 ya berarti ya. Sebagaimana di bab 1 kan ada 4 pembahasan berarti nanti tuh ya. Di hasil penelitian itu berarti ada 4 poin yang harus kamu isi ya atau kamu bahas ya. Yaitu tadi ya media informasi terhadap persepsi, terus yang kedua itu tingkat pendidikan terhadap persepsi, yang ketiga itu pengetahuan halal terhadap persepsi, dan yang keempatnya secara simultan yaitu bagaimana media informasi ya mengetahui media informasi, tingkat pendidikan dan pengetahuan halal terhadap persepsi. Nah itu ya, jadi ada 4 itu ya. Ikuti saja di bab 1-nya ya, ikuti saja rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian di bab 1. Nggak usah bingung, nggak usah kemana-mana ya. Jadi yang namanya
penelitian itu dia saling berkesinambungan. Jadi dia saling nyambung ya. Ketika ditanya teorinya mana? Ada di bab 2. Menggunakan teorinya siapa? Ada di bab 2 gitu kan. Terus jawabannya mana? Ada di bab 4 gitu kan. Pertanyaannya mana? Ada di bab 1 di rumusan masalah atau di pertanyaan penelitian. Jadi gitu aja muter-muter jadi di 1 sampai 5 itu saling menjawab ya. Jangan sampai di bab 1 nanya ini, di bab 4 jawabnya apa gitu kan, nggak nyambung, jangan sampai seperti itu. Ya. Oke, uji asumsi klasik ini nanti ya disusun lagi ya menurut yang tadi ya, menurut yang tadi yaitu per variabel ya dan juga secara simultan. Per variabel tadi ya 1 2 3, yang simultannya yang keempat ya. Uji validitas dan asumsi klasik itu berbeda ya Pak ya? Uji validitas itu termasuk bagian dari apa namanya asumsi klasik. Jadi asumsi klasik itu validitas, koliniaritas, terus ada multikoliniaritas ya, macam-macam ya. Ya uji asumsi klasik itu jadi ada beberapa ya, normalitas ya. Itu saya asumsi klasik dan validitas dan reliabilitas saya bedakan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terus yang asumsi klasiknya itu di bawah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting gini ya. Ini ketika payungnya itu adalah tentang media informasi, maka yang diuji itu adalah media informasi ya terhadap persepsi ya. Ketika yang menjadi payungnya itu adalah tingkat pendidikan, maka yang diuji adalah tingkat pendidikan terhadap persepsi. Ketika yang menjadi payungnya itu adalah pengetahuan halal, maka yang menjadi ujinya itu adalah pengetahuan halal terhadap persepsi gitu aja. Dan ketika simultan berarti ujinya juga secara simultan ya. Kalau seperti ini dia bingung ya, terus aja. Jadi karena dia payungnya itu nggak jelas ya, payungnya itu nggak jelas, jadi si pembaca itu juga menjadi agak bingung. Sebenarnya mana sih jawabannya gitu kan? Nah, ini sebenarnya udah ada ininya, cuman ya penyusunannya aja sih menurut saya sih kamu tinggal dirapikan aja nih penyusunannya. Sebenarnya jawabannya sih sudah ada ya. Bagaimana variabel-variabel itu saling mempengaruhi ya. Dan ingat ya jangan jangan merubah data. Artinya merubah data tuh gini. Misalkan ya ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Memang benar tidak memiliki pengaruh signifikan, tapi menurut kita kok, menurut teori dan kayaknya menurut kehendak hati kita kok kayaknya enakan pengaruh deh gitu kan, terus kita rubah-rubah nih, jangan sampai seperti itu gitu kan, sehingga hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang namanya penelitian itu ya apa adanya ya, apa adanya artinya ya kalau memang tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya berarti tidak memiliki pengaruh tidak signifikan gitu kan. Ya, tapi pastinya itu ada keterangannya, ada poinnya yang harus dijelaskan di situ, ya. Nah, kemarin itu ada teman kamu itu, dia hasilnya tuh minus ya. Minus itu artinya tidak memiliki pengaruh, tapi dihilangkan minusnya sama dia sehingga kenyataan di lapangan dengan penelitian menjadi tidak sinkron ya. Walaupun secara teori memang harusnya memiliki pengaruh, tapi ternyata ada keterangan lanjutan yang menyebabkan teori itu jadi nggak jalan gitu loh. Ya, teori itu jadi nggak berlaku. Ternyata memang ada alasan-alasannya, ternyata memang ada, dan itu memang nggak apa-apa disajikan aja. Ya, kan tujuan penelitian kan itu ya, ingin melihat teori, ingin mengkonfirmasi teori. Ya, nah ini di bab 4-nya. Nah, ini simultan nih udah uji simultan itu ya nanti kamu susun lagi ya. Nah, ini ada pembahasan dan penelitian nih. Pembahasan hasil penelitian. Nah, apakah di INAIS ada 3 bagian atau 2 nih? Itu saya lihat di skripsi tahun kemarin, Pak.
tahun 2019. Pembahasan hasil penelitian. Ya kalau memang seperti itu berarti ada 3 ya. Satu lagi berarti pembahasan penelitian. Berarti ada profil ya, sejarah singkat penelitian, lalu hasil penelitian, dan 3 berarti pembahasan penelitian. Ya nggak apa-apa. Tapi ingat ya, 3-tiganya tuh harus nyambung ya. Nah ini udah bagus nih ya. Kalau benar-benar masih ada persepsi halal. Nah, nanti diatur seperti ini ya. Seperti di pembahasan penelitian ya. Urutan di hasil penelitian itu kayaknya masih belum urut ya. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyambung itu tadi tuh ya. Apa namanya tuh ada umur segala macam itu ya. Kayaknya nggak harus lah. Kalau mau itu masukin bagian A-nya aja. Bab 4 di bagian A ya. Oke, itu di bab apa namanya? Itu di bab 4. Nah, di bab 5-nya ya kesimpulan, karena di bab 1 di rumusan penelitian atau di pertanyaan penelitian di bab 1 itu dia ada 4 ya. Yaitu media informasi, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan dan secara simultan ya. Maka di kesimpulan pun juga harus ada 4 poin ya. Jadi di atasnya ada 4, di hasil penelitiannya ada 4, pembahasannya itu ada 4, di bab 5 dia juga sudah 4 juga ya. Ada 4 poin kan? Nah, masing-masing harus ada 4 poin ya. Ya nggak usah banyak-banyak ya. Ya tinggal ini aja. Nah, ini kepanjangan nih ya. Secara parsial media informasi memiliki pengaruh yang signifikan. Begitu aja. Kalau memang pengaruh ya. Kalau misalnya tidak pengaruh berarti tidak pengaruh signifikan gitu kan. Karena ini gitu. Udah dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Namanya kesimpulan kan. Nah, ini kebanyakan ini. Itu juga cuma 2 lagi kan. Nah, harusnya 4 ya, harusnya 4. Iya, Pak. Nah, di saran pun juga ada 4 ya. Jadi begitu ya. Nah, ini ada 5 nih ya. Kelebihan. Saran pun juga dia ada 4. Saran tentang media informasi, saran tentang tingkat pendidikan, saran tentang pengetahuan halal, dan saran tentang secara simultannya ya. Jadi gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi seperti itu ya, bab 1 sampai bab 5-nya. Kita mungkin nanti lanjut lagi ya mengenai penelitian kami ini. Sebenarnya sih secara keseluruhan sebenarnya sih udah dapat ya, hanya tinggal disusun-susunnya aja ya. Istilahnya tuh biar si pembaca juga dia tidak bingung ya. Kalau di hasil penelitian tadi sebenarnya udah terurut ya. Sudah terurut. Nah, tinggal di hasil penelitian itu diurutkan. Kalau pembahasan tadi udah ya. Tadi udah per poin-poin gitu kan. Nah, itu udah bagus ya. Tinggal di hasil penelitian saja tuh di poin-poin kan yang nomor 1 ya, pertanyaan apa itu jawabannya apa gitu ya. Yang tidak ditanyakan nggak usah dibahas ya. Oke. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.